18 publikasi nasional dan menerima awards pada 2 acara internasional. Mari kita langsung saksikan untuk materi dari Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi konsultan PhD. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Chandra atas introduksinya. Baik, saya mau share screen ya. Apakah sudah kelihatan, Dr. Chandra? Ya, sudah, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Salam sehat. Terima kasih kepada Panitia World Cancer Day, RSCM, dan juga Rumah Sakit Pengampu Kanker untuk beberapa rumah sakit yang diampu oleh RSCM. Pada topik hari ini saya akan membawakan overview peranan radioterapi pada keganasan pediatrik. Ya, jadi untuk pembagian dari pediatric cancer ataupun keganasan pada anak ini paling besar memang adalah leukemia ya, keganasan pada darah. Kemudian diikuti oleh tumor otak, ada retinoblastoma, neuroblastoma, Wilms tumor, grupnya sarkoma dan lain-lain. Tapi yang memang banyak adalah komponen dari keganasan di darah. Mungkin tadi pagi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Hikari ya. Juga pada pembagian ini juga umur di bawah 19 dengan usia 0 sampai 14 tahun paling banyak adalah keganasan pada darah, leukemia diikuti oleh keganasan atau tumor otak pada brain CNS, kemudian diikuti oleh limfoma ginjal, limfoma lainnya. Kalau ini pembagian pada area Asia, termasuk dalamnya Indonesia berdasarkan data Globocan 2020 ya. Dan ini adalah utilisasi radioterapi. Radioterapi utilisasi pada tumor-tumor pediatrik, di mana angka-angka paling besar adalah pada keganasan ataupun solid tumor, seperti solid tumor otak. Tumor otak macam-macam, ada intracranial ganglioma, ependymoma, high grade glioma, kemudian pada karsinoma nasofaring. Ya, seperti kita tahu, karsinoma nasofaring juga bisa terjadi pada anak ya, nggak hanya pada dewasa. Mayoritas pada dewasa, cuma anak tuh ada, cuma memang jarang. Dan terapi utama pada nasofaring adalah kemoradiasi. Di sini dapat dilihat bahwa utilisasi dari radioterapi untuk pada pasien-pasien pediatrik itu terutama pada solid tumor seperti soft tissue sarkoma, pada ginjal, CNS, tumor otak, pada keganasan di tulang atau metastasis, dan juga keganasan yang sifatnya sel blastoma seperti neuroblastoma, retinoblastoma, nefroblastoma, dan lain sebagainya. Jadi sepertiga dari keganasan pada anak itu memerlukan tata laksana radioterapi. Kemudian memang keganasan pediatrik ini masih banyak sekali pada negara-negara middle sampai dari low middle income country, low income country sampai dengan middle income country, karena banyak juga sifatnya genetik, banyak juga sifatnya screening yang terlambat dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah presentasi dari jumlah pasien anak onkologi, keganasan anak yang tersebar pada center-center radioterapi di seluruh Indonesia, di mana dari Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia, Polri, pernah melakukan survei ya pada saat itu di tahun 2020, melakukan survei pada center-center besar di Indonesia, bahwa untuk angka rata-rata pasien keganasan anak yang dilakukan radioterapi itu sekitar 2% dari jumlah total pasien kanker yang ditata laksana dewasa dan anak-anak semuanya pada seluruh center di Indonesia pada saat itu. Harusnya pada saat ini angkanya akan lebih meningkat lagi. Kemudian ini adalah data dari RSCM sendiri untuk tata laksana keganasan pediatrik, keganasan anak di RSCM dari tahun 2008 sampai 2014, di mana jumlah kasusnya semakin meningkat dari 2008 sampai 2014, hampir 2 kali lipatnya ya, dari tahun 2008 sampai 2014, dan
Dan ini adalah yang warna biru tua ini adalah tata laksana radioterapi terhadap kasus-kasus di atas ini. Dari 2008-2014, pasien yang dikonsul ke radioterapi untuk keganasan pada anak paling banyak adalah neoplasma atau keganasan atau tumor otak. Tumor otak dengan berbagai macam tumor otak, kemudian ini pada mata, ya, retinoblastoma ya. Kemudian ketiga adalah nasofaring, keempat keganasan pada tulang, sendi, dan juga keganasan pada soft tissue lainnya. Ini adalah jumlah yang banyak pada pasien-pasien yang dikirim ke radioterapi dari sejawat mungkin pediatri ya, sejawat anak. Nah, ini adalah sebelum kita sebelum mendalami lebih lanjut, pasti teman-teman semua juga sekilas pengen tahu ya apa itu radioterapi. Saya rasa sudah banyak yang tahu karena webinar-webinar dalam rangka WCD ini sudah menjelaskan juga tentang radioterapi, yaitu adalah radiasi dengan menggunakan sinar pengion dalam upaya mengobati penderita kanker. Dengan prinsipnya adalah prinsip radioterapi itu adalah memberikan sebanyak-banyaknya dosis radiasi pada sel kanker, tapi sekecil-kecilnya pada jaringan sehat di sekitar kanker tersebut. Karena kalau jaringan sehat di sekitarnya terkena banyak paparan radiasi, makanya efek sampingnya akan juga menjadi besar. Persiapan radiasi, ya, dari CT simulator dengan kontras ataupun tanpa atau dengan kontras, kita akan sesuaikan dengan jenis tumornya apakah memerlukan kontras. Biasanya kalau yang tumor-tumor otak yang dalam sebelum waktu dekat, maksudnya dalam beberapa lama sebelumnya sudah mempunyai hasil imaging sebelumnya seperti MRI dengan kontras, jadi kita nggak usah memerlukan CT simulator dengan kontras kembali. Jadi kita bisa fusi hasil imaging yang sebelumnya asal dalam waktu tidak terlalu lama ya, mungkin dalam waktu sekitar 2 minggu masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau sudah sebulan ataupun sebulan, kalau misalnya jenis slow growing masih bisa dipertimbangkan, masih bisa dipakai. Tapi kalau lebih dari sebulan, rasa-rasanya kita harus backup dengan kontras. Pekerjaannya kurang lebih 3-40 menit, harus ada hasil lab urin creatinine untuk yang menggunakan kontras. Nah, untuk anak-anak biasanya di bawah 8 tahun nih kemungkinan menggunakan pendampingan anestesi karena anak-anak kan kadang nggak kooperatif ya untuk stay dalam waktu 40 menit atau setengah jam. Jadi perlu pertimbangan pendampingan anestesi untuk sedasi. Apabila dengan anestesi apabila sudah dipersiapkan untuk anestesi, maka jangan lupa pasien itu pastikan anjurannya untuk puasa ya, untuk sebelum persiapan untuk sedasi. Kemudian dilakukan CT simulator, digunakan alat bantu imobilisasi, salah satunya adalah masker termoplastik seperti ini, mungkin yang teman-teman belum pernah melihat, dicetak pada pasien pada saat pertama kali. CT simulator gunanya adalah untuk menjaga fiksasi atau imobilisasi pasien menjadi tepat dan nggak gerak-gerak selama dilakukan penyinaran, dan itu juga untuk presisi radiasi yang diberikan kepada pasien. Inilah beberapa alat bantu atau alat imobilisasi yang digunakan pada saat penyinaran, tergantung daerah mana yang dilakukan radiasi. Kemudian setelah CT simulator, pasien planning dilakukan di treatment planning system. Ini kerjaannya dokter dengan fisika medik. Lama pengerjaannya sekitar 2-5 hari, tergantung dari tingkat kesulitan. Bahkan ada yang juga yang 1 hari di hari yang sama apabila memang itu benar-benar sitok ya, seperti perdarahan yang masif, sesak nafas karena sindrom vena cava superior, ataupun cancer pain yang sangat nyeri, bisa dilakukan di sitok, dilakukan CT simulator atau simulator di hari yang sama, langsung juga dilakukan penyinaran. Apabila pasien sedang dilakukan planning, maka pasien tidak harus menunggu di rumah sakit. Apabila memang pasien sudah dalam kondisi rawat jalan, maka bisa dilakukan rawat jalan. Nanti petugas dari radioterapi akan mengabarkan ke pasien bahwa planningnya sudah selesai. Ini adalah langkah-langkahnya untuk melakukan radiasi. Dari mulai pertama dilakukan CT simulator. Alatnya seperti CT scan diagnostik, tapi ada bedanya dengan laser di berbagai tempat, dan juga table-nya itu, mejanya itu flat, datar. Beda sama CT scan diagnosis kan agak melengkung ya. Kemudian setelah dilakukan imagingnya ini didapat, kemudian dimasukkan ke dalam treatment planning system.
Di sini dokter menggambar area mana yang akan mau diradiasi, kemudian akan di-planning oleh teman-teman fisika medik menentukan dari mana arah lapangan radiasinya, kemudian dosis paparannya dan sebagainya. Setelah planning selesai, maka dokter akan mengevaluasi apakah sesuai, apakah organ etris di daerah sekitarnya kecil dapatnya atau masih dalam toleransi atau tidak. Kemudian setelah itu sudah oke, dilakukan treatment, ada RTT atau radiographer radioterapis technician. Kemudian pasti akan dilakukan quality assurance untuk menjaga kualitas dari pesawat radiasi. Beberapa teknik radiasi yang high precision seperti intensity modulated radiation therapy (IMRT) ini sudah menjadi hal yang umum ya pada hampir semua center di Indonesia saat ini, karena sudah menjadi standar dengan teknik IMRT, yaitu memberikan dosis sebanyak-banyaknya pada daerah kanker, tapi sedikit-sedikitnya pada daerah sekitar di daerah sehat di sekitarnya. Kemudian lebih advance lagi pada teknik radioterapi stereotactic, bisa dengan satu kali fraksi, yaitu SRS, stereotactic radiosurgery, ataupun fraksi beberapa kali stereotactic radioterapi. Ini biasa digunakan untuk pasien-pasien dengan tumor otak yang size-nya masih kecil dan juga jenis patologi anatominya diketahui, seperti low grade glioma ataupun adenomyophysis bisa dilakukan stereotactic radiosurgery. Kemudian untuk anak-anak sering sekali kita lakukan radiasi kraniospinal. Radiasi kraniospinal itu artinya meradiasi seluruh otak, whole brain, kemudian sampai seluruh area vertebranya. Karena di sini ada aliran liquor cerebrospinal, di mana ada tumor otak tertentu yang mempunyai kemampuan penyebaran tinggi untuk ke daerah spine. Itu seperti contohnya medulloblastoma, kemudian germ cell tumor, baik germinoma, baik grupnya non germinoma, mixed germ cell tumor, itu bahkan juga ependymoma, itu ada potensi untuk menyebar ke daerah spine dari otak, makanya itu diradiasi kraniospinal. Dan radiasi kraniospinal ini saat ini untuk dari paparan area radiasi untuk daerah norm sehat itu so far sih paling bagus di pesawat tomoterapi. Juga ada teknik canggih lainnya, volumetric modulated arc therapy atau VMAT, di mana ini memberikan waktu penyinaran lebih cepat untuk pasien dibanding teknik IMRT yang umum. Nah, tata laksana keganasan pediatrik ini kita tuh multidisiplin ya, ada dari sejawat onkologi radiasi, sejawat pediatrik, baik itu pediatri anak SPA hemato-onko, neurologi, endokrin, dan sebagainya. Kemudian ada dokter bedah saraf, bedah digestif, bedah anak, bedah saraf. Kemudian ada dokter THT yang menangani KNF. Kemudian terapi sistemik, yaitu tadi sejawat dari hematologi, onkologi anak. Kemudian terapi suportif macam-macam dari fisioterapi, rehabilitasi, merupakan suatu tim multidisiplin. Pada keganasan pediatrik ini terbagi 3 peranannya, yaitu sebagai terapi definitif. Terapi definitif itu artinya adalah radioterapi itu memegang peranan utama dalam terapi kanker atau keganasan tersebut. Karena modalitas lain tidak terlalu bisa, bukan tidak cocok ya, tidak pas ya, karena mungkin lokasi yang sulit. Seperti contohnya kanker nasofaring pada anak. Kanker nasofaring itu lokasinya di belakang area hidung ya, itu susah untuk dioperasi. Jadi satu-satunya yang bisa masuk untuk tata laksana itu adalah radiasi. Juga seperti tumor-tumor otak yang ada pada daerah brainstem, atau tumor-tumor otak yang tidak bisa dilakukan operasi oleh sejawat bedah saraf karena lokasi sulit atau ukurannya sudah besar atau dan sebagainya, maka satu-satunya yang terapi utama adalah radiasi, maka kita katakan sebagai terapi definitif. Atau terapi adjuvan. Adjuvan itu adalah tambahan ya dari terapi utama, dan tambahan itu adalah suatu tambahan yang sifatnya bisa mandatori, karena untuk memastikan kontrol lokal pada pasien itu menjadi baik. Contohnya pada tumor otak yang dapat dilakukan operasi oleh dokter sejawat bedah saraf, maka setelah diangkat tumornya atau masanya, maka untuk memastikan
sel-sel mikroskopik dari sel tumor atau sel kanker yang ada di kepala yang di brain itu juga juga ikut mati, maka dilakukan radiasi adjuvan karena sel-sel mikroskopik dari kanker atau sel ganas tidak tampak pada imaging apapun apabila ukurannya di bawah 10⁻⁹ dari sel. Artinya kalau tidak tampak pada MRI ataupun pada CT scan, artinya belum tentu sel itu hilang karena ada 10 di bawah 10⁻⁹ jumlah sel yang tidak terdeteksi oleh imaging. Kemudian untuk paliatif apabila pasien-pasiennya sudah dalam stadium 4, ya, sudah metastasis kemana-mana, itu lakukan paliatif untuk pengobatan untuk cancer pain, terutama nyeri pada tulang, nyeri pada tumor yang sangat besar, dan juga pada sindroma vena cava superior di mana sesak karena ada massa mediastinum itu peranan radioterapi sangat penting sebagai paliatif ataupun pada perdarahan pada tumor-tumor yang besar misalnya contohnya osteosarkom di paha eh, itu tumornya berdarah. Nah, itu kita laksanakan radioterapi sebagai paliatif. Ini adalah sebagian besar mayoritas ya diagnosis pada keganasan anak yang sering dikonsulkan untuk radiasi yaitu seperti tumor-tumor otak tadi, kemudian retinoblastom, keganasan pada mata, kanker nasofaring, keganasan kelenjar getah bening, limfoma Hodgkin non-Hodgkin, kemudian leukemia, ada beberapa kriteria pasien seperti CNS3 yang ada infiltrasi di otak itu bisa dilakukan radiasi di kepalanya, di brain, kemudian ada infiltrasi ataupun nyeri infiltrasi di daerah spine juga bisa dilakukan radiasi pada pasien-pasien keganasan leukemia. Juga neuroblastoma, nefroblastoma atau Wilms tumor, kemudian sarkoma baik di tulang maupun di jaringan lunak. Nah, ini ada terapi operatif yang seperti saya katakan sebelumnya, perdarahan karena tumor, nyeri karena tumor, dan metastasis kemudian sesak nafas pada STKS. Saya hanya tidak memaparkan semua karena kalau ngomongin keganasan pada anak, ibaratnya kayak ngomongin keganasan pada dewasa kan banyak banget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya hanya mengambil beberapa tumor-tumor saja yang sering ataupun menjadi tata laksana yang sering dilakukan di radioterapi. Di sini adalah distribusi tumor otak anak di RSCM 2 tahun dari Januari 2022 sampai 2023 dengan median umur 8 tahun, jumlah pasiennya ada 103. Gejala utama yang dirasakan oleh pasien terutama adalah seringnya sakit kepala. Ini untuk tumor otak ya. Sakit kepala 20,39%. Kemudian di bawahnya kedua itu kejang. Ternyata kejang jadi keluhan kedua terbanyak untuk gejala pada tumor otak. Kemudian ada hemiparesis, kemudian disequilibrium atau kegangguan keseimbangan ya. Kemudian ada penurunan visus dari mata, kemudian ada baru mual. Mual ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justru mual tidak ini prominent ya. Kemudian ada gangguan-gangguan yang lainnya. Ini adalah distribusi diagnosis tumor otak selama 2 tahun di RSCM, di mana paling banyak adalah high grade glioma, kemudian diikuti oleh germ cell tumor. Di sini germ cell tumor memang terbagi banyak lagi. Ada pure germ cell, ada mixed germ cell, ada teratoma, dan lain sebagainya. Kemudian low grade glioma, namanya medulloblastoma cukup banyak. Di IPG atau diffuse intrinsic pontine glioma juga cukup sering. Kemudian, nah ini pemeriksaan penunjang pada tumor otak anak. Apabila kita membicarakan tumor otak anak, maka ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang sebaiknya dilakukan untuk menunjang ataupun menambah kepastian dari diagnosis. Seperti kalau pada grupnya germ cell tumor seperti purgerminoma, mixed germinoma, teratoma, Yorkshire dan lain sebagainya, ini MRI otak, MRI spine ini mandatory. Kemudian lumbal fungsi LCS sitologi untuk melihat sitologi dari LCS apakah ada sebaran kanker anak itu sebar juga. Kemudian tumor marker. Nah, tumor marker ini sangat penting pada germ cell tumor yaitu periksa tumor marker darah dan LCS yaitu AFP dan beta HCG ya. Ini sangat penting karena di germ cell tumor sendiri ada yang kita perlu bedakan antara jenis yang mana, apakah pure germ atau Yorkshire atau choriocarcinoma dengan melihat nilai dari AFP dan beta HCG. Kemudian juga embryon tumor seperti ATRT, ATMR, pinealoblastoma, ini MRI otak, MRI spine, dan lumbal fungsi ini sebaiknya dilakukan. Kemudian ependimoma juga
Medulloblastoma juga sampai dengan lumbal fungsi. Kemudian untuk glioma, MRI brain sih pasti. MRI spine bila ada indikasi saja low grade. Nah, di IPG juga MRI brain untuk spine hanya apabila ada indikasi saja. Untuk craniofaryngoma sebaiknya dengan MRI brain. Kita ambil contoh untuk medulloblastoma aja ya, nggak mungkin semuanya tumor otak saya bahas. Medulloblastoma paling banyak, eh, salah satu paling banyak di tumor otak yang dilakukan radiasi, 20% dari seluruh primary tumor yang ada di CNS pada anak dengan median umur 5-8 tahun. Nah, ini CSF atau LCS diseminasi penyebarannya dia LCS, makanya itu uh, perlu dilakukan sitologi LCS, juga perlu dilakukan MRI spine atau vertebra. Dia dianggap sebagai grade 4 dari WHO, dan pasti ini spesifikasinya dia spesifik banget di fossa posterior dari otak. Ini fossa posterior. Walaupun ada beberapa kasus kita pernah temuin lokasi medul bersama itu nggak biasa di daerah frontotemporal. Tata laksana radioterapinya radiasi kraniospinal, artinya radiasi whole brain dilanjutkan dengan spine-nya, karena tadi dia sifatnya suka menjalar ke spine dengan dosis sekitar biasanya kita lakukan 30-an Gray ya, karena medulloblastoma itu kan sebenarnya dibagi lagi subgrup. Ada WNT, ada SHH, ada grup 3, grup 4. Cuman sayangnya di kita, di lab, belum bisa benar-benar mendapatkan ini grup mana nih. Karena itu membutuhkan beberapa pemeriksaan seperti imunohistokimia dengan reagen yang khusus, antibodi khusus, dan juga sequencing. Ini radiasi kraniospinal pada anak. Ini saya membandingkan antara teknik 3D CRT, IMRT, dan proton. Proton memang paling bagus untuk sebarannya adalah dengan proton beam. Di Indonesia belum ada. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan sudah ada 2 center atau 3 center dengan proton. Kalau untuk IMRT ya seperti ini. Kalau 3D ya seperti ini, merah artinya banyak paparan hotspot di daerah superficial dekat kulit ya. Kalau dengan IMRT sudah agak lebih bagus dengan proton beam untuk craniospinal paling bagus. Kemudian diffuse intrinsic pontine glioma. Apa sih ini DIPG ini? DIPG ini brainstem atau di batang otak ada suatu massa, biasanya 80% itu merupakan suatu glioma, high grade glioma, dan lokasinya di brainstem di sini dekat pons. Ini paling buruk ya, mempunyai survival paling buruk nggak nyampe setahun, mungkin sekitar 7-11 bulan. Progression free survival juga cepat. Ini adalah prognosis paling buruk. Jadi memang kalau di IPG itu ya ibaratnya sudah divonis mati ya. Tapi tinggal waktunya aja, setahun, 2 tahun. Tapi rata-rata yaitu 7-11 tahun. Ini primary treatmentnya adalah radioterapi karena bedah susah menjalar sampai memasuki daerah tersebut, dan daerah tersebut sangat vital untuk dilakukan surgery. Kita radiasi di daerah di IPG-nya tumornya dengan biasa kita memberikan 30 fraksi ya radiasi 54 Gray 30 kali 1,8. Tapi ada juga yang pasien-pasien kita memberikan hipofraksi 15 kali 3 Gray dalam 3 minggu. Sebenarnya ini hasilnya hampir sama, tapi dengan keunggulan bahwa dengan hipofraksi ini pasien jadi nggak berlama-lama di sinar, cukup 3 minggu 15 fraksi dibandingkan ini sekitar 5 minggu ya. Dan itu kan waktu yang cukup berharga untuk pasien bersama, mendingan dia bersama keluarganya dibanding dia lama-lama di rumah sakit. Kemudian retinoblastoma, salah satu yang juga cukup sering. Ini adalah algoritma retinoblastoma secara general. Yang saya kuning-kuningin ini adalah peranan dari radiasi, di mana sesuai dengan IRSS stage-nya, retinoblastoma itu bisa sebelah unilateral ataupun bilateral kedua mata. Terapi utamanya memang operasi apabila masih memungkinkan, kemudian kemoterapi apabila masanya itu masih bisa dikecilkan, kemudian setelah dikecilkan bisa diangkat selama belum ada metastasis kemana-mana. Tapi kalau misalnya masanya sudah cukup besar, kemudian kemoterapi mengecilkan, tapi dari sejawat mata, spesialis mata onkologi mengatakan ini terlalu besar untuk dienukleasi ataupun diangkat, maka terapi vokal ataupun terapi radiasi menjadi pilihan utama untuk retinoblastoma.
Ini ada bagiannya, retinoblastoma apabila radiasi sebagai terapi adjuvan pasca operasi. Apabila sudah dioperasi, matanya diangkat, maka apabila tidak ada mikroskopik residual, ini dosis ini yang diberikan sekitar 25 kali ya, 20 sampai 25 kali sinar. Kemudian ini juga apabila mikroskopik, apabila ada gross residual, semakin banyak lagi fraksinya. Apabila mata retinoblastoma tidak bisa diangkat, maka diberikan fraksi yang lebih tinggi lagi karena tumor bedannya cukup besar, maka untuk mematikan tumornya membutuhkan dosis radiasi yang lebih besar. Juga ini adalah dosis yang bisa diberikan apabila pasien-pasiennya di bawah umur 6 tahun. Ini contoh kasus dengan stadium 4 retinoblastoma anak laki-laki, mata kanannya udah sampai sebesar ini ya, luar biasa. Ini kenapa bisa masyarakat kita bisa sampai sebesar ini? Ya mungkin alurnya sudah panjang, dia mungkin berobat ke mana dulu rujukan, kemudian pindah ke sini, pindah ke situ, sampai akhirnya sampai ke rumah sakit pusat rujukan nasional. Kemudian dilakukan kemoterapi, tapi sayangnya responnya kurang bagus. Setelah itu dilakukan radiasi, untuk paliatif ya sebenarnya ya, untuk paliatif kita lakukan radiasi dengan grid block dengan dosis yang tinggi sekali 15 gray untuk paling enggak dia mengecilkan dan mencegah perdarahan yang bisa timbul pada tumor sebesar ini, dan juga nyeri yang bisa dikurangi. Ini adalah sebelum radiasi, kemudian setelah radiasi masanya menjadi lebih kecil, lumayan kalau misalnya saya menilai ini cukup lumayan, pengennya sih hilang, cuma ya lumayan berkurang, paling enggak pasiennya dengan tumor tapi tidak merasakan derita seperti dirasakan dengan tumor sebesar ini sebelumnya. Tapi memang setelah disinar, pasien sayang sekali ya, dia nggak lanjutin sinar karena eh, keluarganya udah minta pulang kampung karena udah keluarganya mungkin udah kelamaan di Jakarta. Itu sayang sekali. Untuk pasien-pasien anak itu kadang yang saya rasakan adalah bagaimana keluarganya itu tetap menjaga apa namanya semangatnya ya untuk berobat. Karena anak kan nggak bisa minta. Kalau di orang tuanya mau pulang ya mau bilang apa? Kita sebagai dokter melihat ini tuh masih bisa diobatin diterusin. Cuma kalau keluarganya udah nggak sanggup, ya gimana? Anaknya juga mau nggak mau suka nggak suka ya ngikutin keluarganya ya. Jadi anak itu nggak bisa mempunyai keinginan sendiri. Jadi segala sesuatunya adalah tergantung dari keluarga. Kemudian salah satu topik yang lainnya adalah Wilms tumor atau nefroblastoma, suatu keganasan yang ada di daerah asalnya dari daerah ginjal anak ya. Ini juga angkanya cukup tinggi, 6% dari total keganasan pada anak. Ini adalah yang menjadi keganasan yang paling sering di abdomen atau perut di anak. 90% anak umur 1 sampai 7 tahun, jadi belum 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 besar ya anaknya 1 sampai 7 tahun eh, eh, kena Wilms tumor. Ini juga ada contoh kasus di mana anak umur 5 tahun perempuan dengan eh, hemat uri ya, perdarahan, hemat uri tapi tidak nyeri. Kemudian di CT scan ada massa di ginjal kanan, kemudian dilakukan kemoterapi selama 4 siklus, kemudian juga di nefrektomi. Eh, Kemudian pasien itu follow up dan dilakukan lanjutan kemoterapi dan di evaluasi ulang dengan CT, ada ternyata sudah ada metastasis di paru. Tapi pasien sempat hilang tidak berobat selama 1 tahun. Ya, itu sayang sekali. Dia nggak berobat selama setahun pasti kan karena ujung-ujung karena keluarganya lagi. Kalau keluarganya rutin, pasti anaknya juga akan tertangani dengan lebih baik gitu. Kemudian ternyata setelah kontrol hampir setahun di Desember 2022 ada metastasis otak dan diajukan untuk disinar di radioterapi. Ini adalah imaging. Ini masanya sebesar ini di daerah dekat abdomen, di daerah ginjal kanan, masanya 7,5 kali 5,3 kali 7,7 cm. Kemudian juga pasien ada metastasis otak. Masanya sebesar ini sekitar 5 cm. Kalau untuk anak itu beda sama dewasa.
ya anak itu segala sesuatunya jing anak perutnya juga udah kecil kadang kurus jadi 5 cm atau 7 cm itu hampir setengah dari diameter perut anak itu. Jadi bayangkan 4 cm 5 cm itu akan terasa sebagai gejala yang lumayan. Pasien dilakukan radiasi eksternal karena anaknya umur tadi berapa 5 tahun tapi cukup kooperatif. Ini juga hebat ya, anaknya 5 tahun cukup kooperatif. Jadi dilakukan radiasi eksternal nggak perlu pakai sedasi. Jadi pasiennya nurut. Pasien nurut dilakukan penyinaran. Biasa pasien tuh kalau anak kita treatmentnya lebih khusus ya, lebih perhatian. Biasanya kan anaknya rewel. Dia dilihat sekali 2 kali, ternyata kalau dia nggak berasa sakit dia mau diradiasi. Bahkan ada pasien-pasien saya yang awalnya dengan sedasi tapi dia justru nangis karena setiap sedasi itu kan dia harus emang pasang ininya ya apa untuk dimasukin obat yang variatif ada 2 tempat, satu sinar di kepalanya whole brain 14 kali 1,8 Gray, kemudian dievaluasi setelah 14 kali ada pengecilan tumor atau enggak, kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan 17 fraksi. Kemudian juga pasien dilakukan radiasi pada parunya karena tadi metastasisnya ada setengah paru, ada metastasis pada pasien ini. Jadi setelah 12 fraksi masanya dari sebesar ini lumayan nggak kelihatan 12 fraksi. Blastoma itu untuk radioterapi lumayan cukup responsif ya, responsif atau sensitif terhadap radiasi. Kemudian juga untuk radiasi pada daerah paru, sebelumnya ini yang di kanan bawah masanya sebesar ini hampir seluruh hemisfer paru kanan setengahnya atau lebih terisi setelah kita radiasi selama sebanyak 10 kali masanya menjadi hilang. Dan ini kondisi anaknya dari waktu ke waktu sampai dengan pada akhirnya dia 2 minggu setelah radiasi dia bisa berjalan kembali dan ya lumayan bisa menjadi penghiburan buat orang tuanya ya. Walaupun kalau nggak salah pasien ini akhirnya 6 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian itu meninggal, tapi bukan karena kalau nggak salah itu infeksi paru ya. Ya hal-hal yang lain gitu. Jadi kita sayang sekali. Cuma mungkin dia dari mulai tirah-baring terus-terusan sampai dengan dia bisa jalan lagi, bisa ketawa-ketawa sama keluarganya itu bikin apa ya suatu perpisahan kepada orang tuanya yang lebih indah kali ya. Ada sesuatu yang banyak yang dikenang oleh nanti keluarganya. Untuk efek samping selama radiasi kita melakukan edukasi itu sesuai dari daerah mana yang disinar. Apakah daerah kepala leher ya kulitnya bisa agak menghitam sampai dengan paling paling jelek lecet. Cuman jarang ya. Kalau sekarang sih lebih jarang sih untuk pasien sampai lecet pada daerah leher. Kemudian juga kalau di sinar area kepala leher pasti nyeri menelan, air liur kental, mulut kering itu dirasakan. Dan untuk terutama pada pasien-pasien kanker nasofaring ya yang disinar itu persisten lumayan lama, bisa bertahun-tahun dia mengalami kondisi mulut yang kering sehingga atau air liur kental sehingga dia pola makannya akan berubah, banyak makan yang lebih banyak kuahnya atau banyak sering dibantu oleh air minum. Kemudian untuk daerah area abdomen pelvis, daerah bisa timbul diare selama di radiasi. Kemudian tadi kulit area radiasi kehitaman. Tapi ini akan semua akan reversible balik lagi kalau untuk kulit kehitaman nanti akan biasa lagi. Diare juga puncak-puncaknya di beberapa minggu ya, misalnya di minggu ketiga. Tapi setelah itu akan kembali. Ini pasien setiap 5 kali radiasi pasti akan kontrol ke dokter di dokter spesialis onkologi radiasi di klinik untuk melihat dan juga membawa hasil darah untuk apakah ada keluhan selama radiasi atau tidak. Kemudian juga dinilai respon terhadap radiasi. Ada juga respon yang misalnya baik ataupun responnya kurang baik. Apa yang saya harus siapkan pada saat merujuk pasien untuk radioterapi? Hasil-hasil radiologi pasti wajib dibawa seperti MRI apabila memang ada di tempatnya atau CT scan, USG, PET scan apabila pun ada. Kemudian hasil patologi anatomi ini juga harus dibawa. Kadang hasil patologi
anatomi di rumah sakit sebelumnya itu kita kadang melakukan review ya, karena tadi ada yang hal-hal yang beda 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 hasil itu di IHK itu akan beda juga tata pola penanganannya. Kalau untuk radioterapi sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang banyak tuh pada sejawat hematologi onkologi anak ya, karena hasil yang berbeda akan memberikan regimen obat kemo yang berbeda. Tapi kalau untuk radioterapi sih rasa-rasanya terutama pada germ cell tumor, kemudian pada seperti ependymoma itu memastikan jenisnya apa, karena tata laksananya juga bisa beda antara radiasi kraniospinal ataupun radiasi pada lokal tumor saja. Kemudian untuk hasil lab darah itu juga dibawa. Nah, untuk follow up pasca radiasi yang pasti follow up rutin ke dokter spesialis onkologi radiasi, dokter anaknya, dan dokter spesialis lainnya sesuai dengan regi tumornya. Seperti tumor otak juga kontrol rutin ke dokter bedah sarafnya. Untuk nasofaring kontrol rutin juga ke dokter THT-nya. Blastoma daerah abdomen kontrol rutin juga ke dokter bedah pediatrik, gitu ya. Eh, Biasanya saya menganjurkan 2 bulan 2 tahun pertama itu setiap 3 bulan. Kemudian ada juga pemeriksaan radiologi rutin seperti MRI berkala atau minimal CT scan lah kalau dia sudah balik ke daerahnya dan hanya ada CT scan, minimal ada CT scan untuk dilakukan follow up rutin untuk imaging. Untuk yang daerah area toraks dan abdomen itu dengan CT scan juga. Untuk area tulang dengan CT scan dan area jaringan lencak atau soft tissue bisa dengan MRI. Pemeriksaan radiologis lainnya itu sesuai indikasi saja seperti USG, bone scan, bahkan PET scan. Kemudian, nah ini pemeriksaan rutin lab ini juga penting, terutama pada pasien-pasien anak dengan riwayat radiasi di kepala dan kraniospinal. Nah, ini pasien-pasien anak yang survive dalam jangka waktu yang lama ini harus tetap diobservasi ataupun dipantau nilai-nilai ini, karena anak itu apabila survive dia akan membawa apa namanya hasil efek juga dari treatment itu sampai dia besar. Kita kan tujuannya menghilangkan sel kankernya, menghilangkan sel tumornya, tapi efek dari pengobatan tersebut tidak serta-merta hilang begitu saja. Makanya harus dipantau seperti observasi tumbuh kembang. Ini penting sekali oleh dokter anak ya, tumbuh kembang ini penting sekali. Kemudian fungsi-fungsi hormonal pada pasien-pasien yang diradiasi brain ataupun kraniospinal ini tetap harus dipantau. Jadi kadar gimana growth hormonnya, kortisolnya, tiroidnya bagaimana. Apabila ada defisiensi pasti akan ketahuan dan bisa langsung diobatin dengan segera. Kemudian fungsi neurokognitif. Karena misalnya di sinar kepala atau brain dengan dan atau kraniospinal kan sel-sel otak yang sehat juga terkena paparan radiasi. Kalau dia dibawa sampai besar, ada kemungkinan penurunan fungsi kognitif dari anak itu tersendiri. Kemudian juga fungsi pendengaran, ya itu juga harus diikutin. Karena contohnya pada pasien-pasien dengan nasofaring dari tumornya kanker sendiri saja udah menyebabkan pendengaran berkurang. Ditambahkan lagi obat-obat kemoterapi seperti platinum base gitu kan juga ada ototoksik ya. Juga dengan radiasi juga penambah defisiensi fungsi pendengaran. Jadi harus dipantau ke depannya. Fungsi penglihatan ini tergantung memang dari memang tumornya. Ada tumor-tumor otak yang lokasinya dekat dengan pesarapan dari mata. Ini juga harus dipantau secara rutin setelah pengobatan selesai. Kemudian ini juga penting perubahan psikososial atau perubahan perilaku. Ini adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Kadang perubahan perilaku itu tidak semerta-merta karena behavior anaknya, tapi perubahan perilaku itu timbul apabila ada tumor. Ternyata misalnya rekurensi. Dia kok berubah, kok perilakunya berubah jadi ini, jadi itu. Ternyata pas dievaluasi, oh ada tumor yang rekuren. Seperti itu. Kemudian fungsi fertilitas, terutama pada pasien-pasien anak perempuan yang pernah dilakukan radiasi kraniospinal ataupun radiasi pada daerah abdomen dan sekitarnya, maka fungsi fertilitas ini cukup dipantau juga ke depannya. Ini slide terakhir. Jadi, pesannya adalah kasus keganasan pediatrik terbanyak di Indonesia itu leukemia, tumor otak, retinoblastom, sarkoma, limfoma. Sepertiga dari keganasan pediatrik itu memerlukan terapi radiasi atau radioterapi. Ini diperlukan tim multidisiplin keganasan pediatrik di setiap rumah sakit. Ini penting. Di tempat kami di RSCM rutin melakukan multidisiplin meeting untuk pediatrik keganasan anak.
Jadi kita diskusi terutama kalau tumor-tumor kan kadang susah ya. Kalau tumor otak itu kadang kalau nggak bisa di biopsi ini menjadi topik yang debatable. Jadi kita perlu masukan dari sejawat bedah sarafnya sendiri, kita masukkan dari sejawat radiologi untuk menentukan ini jenisnya apa, atau juga sejawat dari pediatrik neuro dan pediatrik hemato-onko untuk bisa nggak mengecilkan lagi eh, perkiraan diagnosis seperti pemeriksaan-pemeriksaan tadi, lab, lumbar fungsi dan lain sebagainya. Radiasi peranannya kuratif, adjuvan, dan paliatif. Untuk pasien-pasien paliatif, sito bisa untuk masa tumor yang membuat nyeri, sesak napas karena vena cava superior, perdarahan dari masa tumor, potensi fraktur patologis pada tulang karena metastasis. Peranan radiologi sangat besar pada tumor otak, yaitu dengan MRI. Pasti dengan pemeriksaan CT scan dan USG juga pasti mempunyai peranan juga yang mendukung untuk penegakan diagnosa. Kemudian MRI spine diperlukan pada kasus tumor otak, germ cell tumor, medulloblastoma, ependymoma, dan embryonal tumor. Pemeriksaan penunjang tumor marker AFP dan beta HCG baik darah maupun dari cairan LCS sangat penting dalam menentukan jenis dari germ cell tumor pada otak. Radioterapi pada anak umur 8 tahun yang belum kooperatif dipertimbangkan untuk pendampingan anestesi untuk sedasinya. Mungkin itu dari saya. Nanti kita akan bisa lanjut ke sesi diskusi ya. Terima kasih kembali Dr. Chandra. Ya, terima kasih banyak Dr. Endang Riani, Spesialis Kolaborasi Konsultan PhD, atas paparannya yang sangat jelas ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan kepada rekan-rekan sejawat dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan Setenala, karena belum ada pelayanan radioterapi, jadi diharapkan untuk bisa membuka akses rujukan ke RSCM ya, dan akan kami catat jumlah dan jenis kasusnya nanti juga sebagai luaran program pengakuan dari RSCM. Baik, sudah ada 7 pertanyaan ini, Dok. Yang pertama, selamat siang Dr. Bobi, terima kasih untuk presentasinya. Mau izin bertanya dari pengalaman, Dok, apakah ada kendala khusus yang ditemui saat proses membentuk atau memberikan pelayanan radioterapi pada anak? Apakah ada kendala khusus, Dok? Iya, kendalanya tuh kadang begini. Konsul kanestesi ya. Konsul kanestesi itu pengennya kan kita langsung ya, cepet lah kita bisa ngerjain. Cuma ada prosedural bahwa konsul anestesi itu via dokter anak gitu kan. Jadi kan kasihan anaknya, si anak itu harus ke poli pediatrik dulu baru bisa dikonsulin ke anestesi. Harusnya kan pengennya juga dari radioterapi itu bisa langsung konsulin ke anestesi gitu. itu itu kadang kendala yang prosedural ya, prosedural sekali di situ. Kemudian yang lainnya sih kendala untuk pemeriksaan penunjang ya, yang hal-hal pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan seperti contohnya MRI ya, MRI brain. Sebenarnya nggak ada masalah dengan administratif, nggak ada masalah dengan administrasinya. BPJS kan pasti di cover, cuma masalahnya adalah waktu tunggunya. Kadang kita tumor otak kita perlu banget nih MRI spine misalnya atau MRI brain, tapi jadwal tunggu lumayan panjang, sebulan atau 3 minggu. Kan anak kan tidak bisa menunggu selama itu ya. Beda sama orang dewasa itu, anak beda lah. Anak itu prioritas di radioterapi, anak itu prioritas apapun penyakitnya. Anak dengan cancer itu adalah priority. Jadi kalau bisa dimasukkan ke daftar antrian kan ada prioritinya ya. Taruh mana. Anak itu mau kapanpun datangnya itu masuk dalam list priority untuk keganasan pada anak. Tapi untungnya ada multidisiplin kan. Jadi kan kita sering diskusi multidisiplin tiap minggu dan juga udah kenal ya, udah enak gitu. Hubungan hubungan antarpersonal dengan teman sejawat lainnya udah kenal. Jadi bisa titip, tolong dong ini si anak ini bisa nggak dicepetin gitu kan. Ya sekali 2 kali sih bisa. Itu aja sih. Kira-kira gitu Dokter Ya, Chandra. baik. Terima kasih, Dok. Berikutnya, apa ada tips, Dok, untuk meningkatkan utilisasi radioterapi pada kanker anak? Ada ini jalankan kumur board meeting anak khusus pediatrik. Ada banget. Karena di RSCM juga untuk yang rutin ini baru 2 tahun atau 3 tahun terakhir lah. Ya mungkin thanks to pandemi juga ya. Sebelumnya kita melakukan pediatric onco meeting tuh sesuai ini aja. Yang gue udah susah banget baru diomongin gitu kan. Kalau sekarang sesuai apabila ada yang bisa diomongkan ya kita bicarakan gitu. Akhirnya dengan itu kan udah terus-terusan tuh meeting tuh, oh ternyata banyak-banyak hal yang sebenarnya sejawat lainnya yang
pediatrik hemato-onko, pediatrik neuro atau bedah bedah saraf yang ternyata ini bisa toh diradiasi gitu kan. Jadi akhirnya angka rujukan ke radioterapi jadi lumayan menambah. Mungkin itu. Jadi gerakan multidisiplin diskusinya. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya dari Dr. Hendrik, Spesialis Onkologasi Konsultan MKes PhD dari Muardi, bagaimana mengkondisikan pemberian anestesi sebelum radiasi pada pasien anak di bawah 5 tahun? Apakah sesaat sebelum pemberian radiasi setiap hari atau harus rawat inap dulu sebelum besoknya diberikan radiasi? Mengingat mungkin bisa berisiko memperberat keadaan umum si anak bila diberikan general anestesi. Ya, baik. Makasih Dr. Hendrik, Mas Hendrik yang dari Solo. Ya, jadi untuk anestesi sedasi itu pada kan nyinarnya kan kita kan nyinar nggak cuma sekali 2 kali ya, 20 kali gitu kan. Anak 5 tahun pasti kan selama 20 kali itu, selama 4 minggu itu perlu disedasi. Biasanya pasien-pasien yang sedang kebetulan di awal kan rawat inap dulu nih, pasien-pasien anak di konsul pas lagi rawat inap. Nah itu kan bisa gampang tuh cepat ke konsul anestesi dari ruangan juga bisa. Nah mumpung dia masih dirawat, biasanya kita langsung kerjain CT simulator. CT simulator ya, CT simulator. Kemudian habis itu kita langsung buru-buru planning. Mumpung dia masih di rumah sakit, dia bisa lah disinar sekali 2 kali masih kondisinya rawat inap. Tapi setelah itu kan dia setelah indikasi rawat inapnya udah nggak ada, sudah dipulangkan oleh sejawat anak, ya sudah dia akan rawat jalan. Tapi dia masih pasang ini pamflon untuk sedasi. Dan yang pasti kan dokter anestesi kan udah tahu sebelumnya. Jadi nanti tinggal janjian oleh instalasi ke dokter anestesinya setiap hari pukul misalnya 9 atau pukul 10 untuk di sedasi. Jadi dokter anestesi akan datang eh, eh, mungkin 15 menit atau 20 menit sebelum disinar, kemudian disedasi, baru pasien disinar kan pasti kan sekitar 10 menit 15 menit ya. Kalau pasien yang udah tidur kan posisinya udah gampang sekali ya, udah tidur. Jadi pasien nggak akan berontak. Jadi cepat 10 menit, 15 menit. Setelah itu selesai ya sudah. Jadi pasien tidak tidak bukan general anestesi tapi sedasi ya, sedasi mungkin seperti anestesi ringan ya. Jadi kalau kita ngasih tahu informasi kepada dokter anestesinya, dok, ini sedasinya kurang lebih prosedur sinarnya kurang lebih sekitar 10 menitan lah. Jadi mereka itu bisa memilih obat anestesi yang cocok. Apakah pakai propofol, apakah pakai yang lebih panjang lagi gitu. Dan juga sarannya adalah kalau bisa anak itu di anestesi itu ataupun di sinar itu yang menggunakan anestesi itu sebelum jam 11 siang lah ya, antara pagi sampai jam 10 lah. Kan pasti rewel, laparan gitu. Jadi kalau bisa pagi. Mungkin itu ya. Baik ya, terima kasih banyak Yudi. Berikutnya dari salah satu rumah sakit Ampuan dari Sudarso, dokter. Mau menanyakan terkait tindakan radiasi pada anak. Apakah ada usia minimal pasien anak boleh mendapatkan radioterapi dan hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait toksisitasnya? Atau apakah ada kondisi tertentu di mana kita bisa memberi radiasi pada anak di bawah usia yang dibolehkan? Iya, terima kasih Dokter Randy. Eh, kapan anak boleh mendapatkan radioterapi? Kapan aja boleh sesuai indikasi. Kita kalau ngomong tumor ini kan general ya, pertanyaannya general. Kalau dikatakan berapa, semua bisa. Mau dari umur 6 bulan juga, kalau emang wajib dilakukan radiasi karena tidak ada modalitas lainnya ya silakan diberikan. Tapi dengan ada justifikasinya. Contohnya gini, pada pasien-pasien medulloblastoma ya, tumor otak medulloblastoma atau tumor otak medulloblastoma ya, dengan usia 2 tahun. Kan medulloblastoma itu kan terapi utamanya kan dioperasi ya, diangkat dulu, kemudian apakah ada residual? Kalau dia ada residual, eh, seberapa besar nih? Kalau masih kecil residualnya ya kemoterapi dulu sampai dengan umur 3 tahun gitu. Setelah umur 3 tahun baru untuk medulloblastoma khusus, baru kita bisa lakukan radiasi kraniospinal. Tapi kalau untuk tumor-tumor otak yang seperti high grade glioma di bawah 3 tahun pun 2 tahun ya radiasi aja, karena kalau nunggu 3 tahun ya nanti keburu rekuren, bukan keburu rekuren malah keburu progresif lagi gitu.
Lagian kan radiasinya memang kalau pada tumor-tumor glioma itu kan hanya lokal pada localized pada tumor itu saja. Yang kita khawatirkan kan memang kalau craniospinal itu adalah eh, seluruh spine itu kan tulang ya, tulang berarti kan ada faktor tumbuh kembang, kemudian itu tadi ada paparan-paparan yang tadi yang di tiroid kena, yang di jantung juga kena, yang di daerah-daerah abdomen juga kena. Nah itu khusus yang craniospinal untuk medulloblastoma bisa dipertimbangkan setelah start dari umur 3 tahun. Tapi selain itu kalau perlu disinar ya sinar aja. Retinoblastoma progresif di kemo progresif nggak bisa dioperasi ya umur setahun setengah ya sinar sinar aja nggak terlalu masalah asal kita berikan edukasi kepada keluarga. Toksisitas tergantung dari area radiasinya. Kalau untuk craniospinal toksisitas terutama tadi yang sudah saya paparkan ya faktor neurokognitif. Ini toksisitas jangka panjang ya. Saya ngomong jangka panjang lihat kalau yang jangka pendek kan tadi cuma sekitar hitam kulit ya mual-mual muntah sih sedikit lah. Tapi kalau untuk kita ngomongin toksisitas jangka panjang kalau daerah radiasi kraniospinal ya pasti neurokognitif pasti akan ada pengurangan ya nilai IQ nggak jadi jongkok nggak cuman nilai kurang dikit lah. Kemudian karena di daerah sinar kepala itu ada pituitary ya di mana itu menghasilkan hormon hormonal. Nah, itu harus dipantau growth hormon, kortisol, kemudian hormon tiroid juga di daerah kraniospinal kan juga paparan terhadap tiroid, kemudian itu juga harus dicek. Kemudian juga tadi fungsi pendengaran itu harus diperhatikan dan juga yang pasti kalau anak itu survive lama ada potensi juga secondary malignancy. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan kontrol rutin yang pasti. Kontrol rutinnya nggak hanya cuma ngobrol kontrol konsultasi biasa, tapi sudah ditentukan kapan dia harus imaging ulang. Kapan harus imaging ulang, baik CT scan atau MRI, kapan harus kontrol lab ulang. Eh, ini itu. Apa kondisi tertentu bisa memberikan radiasi pada anak di bawah usia yang dibolehkan? Itu tadi saya udah jawab yang jadi anytime kalau memang diperlukan ya sinar radiasi aja. Baik, terima kasih dokter. Lanjutnya mungkin dari sejawat hemato-onko anak ini. Pada kasus hemato-onkologi, apa indikasi dilakukan radiasi dan biasanya pada kasus apa saja? Dan biasanya area yang dilakukan silat bagian mananya ya dok? Terima kasih. Ya ini pada keganasan darah ya, leukemia ya. Maksudnya leukemia CNS3. Sebenarnya leukemia itu ada posisi radiasi sebagai profilaktif pada brain, pada otak. Asal, sebagai terapi vokal, asal tidak ada kemoterapi yang sanggup, misalnya regimennya nggak ada. Jadi pilihannya dua, kalau misalnya yang sebagai profilaktif brain itu, pada leukemia itu bisa dilakukan radiasi whole brain sebagai profilaksis atau kemo yang sesuai dengan apa namanya sesuai dengan guideline yang dari bagian hemato pediatrik gitu ya. Tapi kalau ternyata regimen itu nggak ada, boleh digantikan kepada radiasi whole brain untuk profilaksis. Itu pertama. Kedua adalah apabila setelah dievaluasi setelah kemoterapi kemudian ada fase-fasenya kan ternyata ada di brain itu apa hasil hasil apa sitologi kan CNS3 itu setelah dengan kemo itu bisa diberikan radiasi whole brain ataupun pada misalnya di area tulang belakang ternyata setelah ada imaging kok ada apa ya gambaran yang nggak normal itu suatu leukemia ataupun nyeri sampai nyeri itu bisa juga dilakukan radiasi pada daerah spine. Kemudian juga ada juga yang suka infiltratif ke daerah testis, skrotum. Nah, itu juga bisa dilakukan radiasi daerah testis karena infiltrasi dari leukemia di daerah testis itu. Mungkin itu kira-kira. Baik, ya terima kasih banyak dokter Robi. Selanjutnya terkait imobilisasi pada pasien anak. Apakah ada peralatan khusus mengingat tipe badan anak berbeda-beda dan apakah pada anak harus selalu sedasi anestesi, dok? Oke, baik. Untuk imobilisasi sih, kan imobilisasi itu kan terutama pakai masker termoplastik ya. Masker termoplastik itu kan yang bentuknya seperti awalnya seperti kayak model kertas, kemudian dicelupin ke air hangat, kemudian dia akan lentur, kemudian bisa dicetak. Jadi anak sekecil apapun ya bisa dicetak karena itu customized. Yang pertama itu. Kemudian juga bisa kedua dengan vacuum bag.
atau kita ngomong misalnya blue bag yang bantalan yang terbuat dari dalamnya pasir kemudian divakum akan mengikuti kontur bentuk dari anaknya. Ini biasa kita pakai pada pasien-pasien yang kraniospinal. Iya, itu juga bisa sebagai alat imobilisasi. Kemudian apakah perlu selaku dilakukan sedasi anestesi? Enggak. Kalau pasiennya di atas umur 6 tahun atau 7 tahun yang dia bisa kooperatif, kan kita kan ngajarin dulu ya, misalnya, Dek, kamu bisa nggak gini, 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 gini. Kalau dia bisa ya udah, nggak usah pakai anestesi. Kecuali kalau dia umur 4 tahun, 5 tahun yang masih digendong ibunya kan masih ringkih, dia sebentar-bentar nangis. Ya, itu sih udah dipikirkan dari dokter di poli juga, oh ini nggak bisa nih. Jangankan untuk di radiasi, diperiksa di meja periksa aja udah nangis-nangis kan. Nah, itu perlu pertimbangan konsultasi anestesi. Ini tuh. Baik, terima kasih dok. Berikutnya, salah satu tantangan penanganan kanker anak adalah terkait pengadaan terapi proton. Bagaimana menurut pandangan dokter dengan infrastruktur yang terbatas di Indonesia, apakah terapi proton bisa optimal? Iya, eh sebenarnya terapi proton itu eh dengan terapi radiasi kita saat ini, perbedaannya adalah untuk ininya sama ya, BED-nya itu hampir sama. Tapi yang membedakan adalah daerah paparan radiasi di sekitar area radiasi itu menjadi sangat kecil sekali kalau dengan proton. Artinya paparan radiasi terhadap jaringan sehat di sekitarnya itu menjadi sangat 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 minimal dengan terapi proton. Eh, Ya memang ini terapi proton ini cocok ya untuk anak karena anak itu kan masih tumbuh kembang. Jadi paparan radiasi di sekitar daerah tumornya itu seminimal mungkin yang bisa diberikan. Cuma kalau kita membicarakan fasilitas proton, pasti pengen punya. Tapi batasannya adalah pesawat proton ini luar biasa mahal. Harganya mungkin sekitar 500 miliar ya. Jadi kalau misalnya pengadaan satu alat proton itu bisa mengadakan 10 alat radiasi eksternal linek yang biasa. Radiasi eksternal yang linek yang biasa mungkin harganya sekitar 30 sampai 50 miliar misalnya ya. Dengan satu proton itu udah bisa beli 10 barang itu, bahkan beli 11 gitu. Dengan yang penggunaannya lebih general, bisa orang untuk dewasa, bisa buat bapak-bapak, ibu, kakek nenek, anak-anak gitu kan. Kalau proton lebih spesifik gitu, spesifik. Tapi untuk satu negara minimal punya lah satu. Ini tuh. Terima kasih dok. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, dok. Apakah akan selalu dilakukan imaging follow up setelah terapi dan baiknya setelah berapa kali terapi untuk tumor otak dan ginjal? Iya, untuk tumor otak ini tumor otak kita bedakan dulu tumor yang slow growing atau tumor yang fast growing ya. Kalau tumor yang slow growing seperti low grade glioma gitu kan, ya low grade glioma, kemudian adenoma hipofisis, ini mungkin follow up-nya itu nggak buru-buru juga nggak apa-apa. Kita habis sinar seperti meningioma juga kan dia kan grade rendah ya. Ya bisa di awal itu 3 bulan pasca radiasi itu juga nggak boleh. Kalau adenoma hipofisis juga 3 bulan di awal, kemudian lanjutan lagi 6 bulan berikutnya atau setahun berikutnya. Karena yang jenis-jenis yang slow growing tumor itu habis diradiasi itu nggak semerta-merta dalam sebulan tuh langsung kelihatan mengecil gitu. Paling cuma beda mili-mili. Jadi pengharapannya kita mengharapkan, oh mudah-mudahan kecil nih. Tapi ingat dulu, ini low grade glioma. Tujuan low grade glioma otak itu adalah misalnya supaya tumor itu nggak progresif. Atau dia mengecil tapi butuh waktu tahunan. Kayak adenoma lah, adenoma hipofisis gitu kan. Mau di imaging sekarang sama imaging tahun depan mungkin bedanya mili-mili aja. Tapi bukan itu, bukan bukan jadi kecewa, ya kok cuma mengecil sih, tidak. Tapi oh syukurlah ukurannya masih tetap segitu, nggak tambah gede. Gitu kadang seperti itu. Nah, tapi kalau yang tumor-tumor otak yang fast growing seperti yang eh, WHO grade 4, high grade glioma, medulloblastoma itu mungkin 4 minggu pasca radiasi bisa dilakukan imaging tumor otak. Kemudian setelah itu bisa tergantung nih, kalau misalnya sebelumnya pengobatannya kelar, habis bisa mungkin 6 bulan kemudian. Cuman kalau misalnya yang harus dipantau, karena ini cepat sekali fast growing, ya mungkin 3 bulan kemudian bisa diulang. Karena misalnya dengan fast growing tumor otak pada anak itu, dia
bisa cepat pertama memberikan keluhan, juga nanti bisa neken area-area yang ini ventrikelnya gitu. Jadi takutnya ada tekanan intrakranial yang meningkat. Kan kalau udah ketahuan bisa cepat ditangani misalnya dengan pemasangan shunting ya oleh sejawat bedah saraf. Kalau untuk tumor ginjal itu sih kalau yang sederhana, kalau yang bisa berkala itu coba dengan USG juga masih memungkinkan kelihatan, tapi dengan imaging yang CT scan ataupun MRI itu bisa diprogram misalnya dalam uh, pertama bisa sebulan atau 2 bulan pasca radiasi, kemudian bisa 6 bulan pasca radiasi diulang lagi. Mungkin itu. Baik. Terima kasih banyak Dr. Renan Nuriyadi, spesialis Terima aktuariasi kasih. konsultan PhD, yang paparnya sangat jelas ya dan lengkap. Eh, Mungkin kita akan mengakhiri sesi ini, diingatkan kepada para peserta untuk tetap ikut webinar Educational Series selanjutnya sampai tanggal 29 Februari. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Dr. Renan Nuriyadi, spesialis Terima aktuariasi kasih, konsultan. Dr. Chandra. Terima kasih semuanya. Dan itu tadi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.